Oke, selamat datang di Jawab G Film Part 2, di mana gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di Instagram gue terkait film dalam rangka film yang kedua gue udah mulai produksi. Dan dalam rangka tersebut, semua pertanyaan terkait film baik yang pernah gue perankan, gue sutradarai, atau yang gue suka, atau semua film di jagat raya ini, lo boleh tanya kepada gue jawabin satu persatu ya. Kita mulai. Path_etik Patherik. Bang Panji belajar bikin film dari mana? Dari terlibat di produksi film, artinya sebagai aktor kan gue ikutan main film, terus gue belajar produksi seperti apa, gue lihat tuh pertama kali kayak gini. Terus dari nanya-nanya sama teman-teman gue yang pelaku di industri film, sineas, Ernest Prakasa, Raditya Dika, Angga Sasongko, Anggi Umbara, siapa lagi waktu itu yang gue tanya. Gue juga nanya sama DP, Pak Ipung gue tanya waktu itu, Bang Ucok gue tanya waktu itu, Mas Guntur gue tanya, Guntur Suharyanto, Kang Beni gue tanya, dan masih banyak lagi. Jadi intinya belajar dari ikut terlibat di dalam produksi film, belajar dari orang-orang, belajar dari para produser, nanya sama produser-produser yang pernah terlibat sama gue seperti Pak Manoj, Pak Parwes, dan tentunya belajar dari YouTube banyak. Gue nontonin video-video di YouTube, dan ketika video itu ngambil salah satu film sebagai source sample, gue belajar dari film tersebut melalui pembahasan si YouTuber tadi. Gitu. Patherik punya pertanyaan lanjutan, film yang paling tepat untuk belajar bikin film. Kalau untuk gue pribadi ya, ada salah satu film yang paling enak untuk dipelajari dalam alasan karena banyak banget yang bahas, itu adalah Parasite. Parasite itu banyak sekali pembahasannya dari sisi teknis, berserakan di YouTube. Dan itu membantu lu untuk belajar soal pengambilan gambar, set, cara kamera bergerak, tata cahaya, tata warna, tata suara, edit, penulisan, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya bukan filmnya spesifik yang tepat untuk dipakai jadi pelajaran, tapi lebih karena ada beberapa film yang akses terhadap behind the story-nya, akses terhadap produksinya itu berserakan di YouTube. Dalam hal ini salah satunya adalah Parasite. Lu kalau misalnya buka Parasite gitu di YouTube, lu akan terpapar sama banyak sekali video-video yang ngebahas film tersebut. Ada yang ngebahas dari sisi editing, terus camera works, blocking, framing, dan masih banyak lagi. Gitu. Aziz_Lintang, kenapa di Indonesia seringkali film di-ban? Aziz Lintang, Anda kebanyakan hidup di sosmed. Di sosmed itu kita terpapar sama yang kontroversial ya. Lebih banyak yang nggak di-ban daripada yang di-ban. Dan kalau dibilang yang berarti itu nggak sering. Film yang di-ban tuh nggak sering. Film apa yang di-ban ya? Maka kan gue waktu itu gue pernah dalam rangka film partikelir dipanggil ke LSI. LSF ya, Lembaga Sensor Film LSF. Dipanggil ke LSF, terus kita diskusi soal filmnya, karena waktu itu mau minta rating berapa ya, 15 atau 17, gue lupa deh pokoknya. Terus ngebahas soal film-film yang di-ban, dan nggak banyak film yang di-ban dalam waktu 10 tahun terakhir tuh bisa dihitung jari gitu. Jadi Aziz Lintang, Anda itu terpapar dengan apa yang Anda ingin dan apa yang Anda suka, dan Anda suka kontroversi, itu yang terpapar pada Anda, sementara kebenaran lebih luas dari kontroversi yang Anda konsumsi. Sadis. Adika Helmi, Bang, kenapa kesannya film Indonesia itu aja? Contoh banyak sekali film tentang persahabatan, percintaan, pertengkaran, tapi jarang ada film di Indonesia yang fiksi kecuali film setan. Kenapa film fiksi buat Indonesia jarang, Bang? Nggak seperti di luar kayak Avatar, Avengers, Hulk, dan masih banyak lagi. Gue belum lihat nih orang, tapi gue prediksi anak-anak nih.
Coba kita buka Andika Helmi. Iya bener. SMKS YPPT Garut, Cibiuk, Garut. Masih SMA kayaknya. Iya bener. Jadi gini ya, Andika Helmi. Film persahabatan, percintaan, pertengkaran yang lu lihat di Indonesia itu juga fiksi. Semua film yang ada di bioskop itu fiksi. Kecuali dokumenter. Jadi semua film itu fiksi. Kecuali yang lo maksud adalah science fiction. Tapi lo bilang jarang ada film di Indonesia yang fiksi kecuali film setan. Tapi film setan bukan film fiksi. Bukan science fiction maksud gue. Jadi yang lo maksud sebagai fiksi itu apa? Lo pikir apa namanya? Derek Otea Leoncom tuh non fiksi gitu. Fiksi semua. Bahkan Rudy Habibie itu tidak serta-merta kejadian nyata, kan ada dramatisasi gitu dari apa yang terjadi di dunia nyata secara penceritaan, kayak film Jobs deh tuh yang diperankan sama Fassbender ya kalau nggak salah, tentang Steve Jobs. Kan Steve Jobs-nya ada beneran kan, tapi urutan kejadian itu nggak sesuai dengan kehidupan nyata. Bohemian Rhapsody, urutan kejadian nggak sesuai dengan kehidupan nyata, kayak soal dia ngumumin bahwa dia punya AIDS sebelum Wembley ya kalau nggak salah, itu juga nggak sesuai gitu. Jadi film itu fiksi. Lu kebanyakan ini kayak based on true story ya, terus itu lu pikir itu bukan fiksi, tapi semua itu fiksi. Dan kenapa? Dan kalau misalkan lu bilang film setan tuh fiksi dan based on true story tidak lu anggap fiksi, film setan banyak yang based on true story, based on ya. Nggak jelas, makanya ini anak bocah. Kenapa nggak film fiksi buat Indonesia? Nggak seperti kayak dulu ada Avatar, Avengers, Hulk, dan masih banyak lagi. Nah, soal kenapa nggak seperti di luar kayak Avatar, Avengers, Hulk, dan masih banyak lagi, nanti gue akan jawab. Ada pertanyaan terkait itu yang bisa gue bahas lebih dalam. Tapi Andika Helmi, bertumbuhlah. Bertumbuhlah. Selanjutnya, Thohira Sidiki. Oke, mungkin gue akan nanya yang agak beda dari kebanyakan. Nggak usah so unik deh lo. Yaitu ketika semua footage dari film sudah dikumpulkan dan masuk tahap editing, apakah film layar lebar yang diproduksi oleh PHP Indo menggunakan software editing yang masih sekelas Premiere Pro, Vegas, Final Cut Pro X, atau 10 ya? Dan lain-lain, atau mereka punya software editing tersendiri? Sejauh yang gue tahu sih Final Cut Pro. Sejauh yang gue tahu ya. Tapi mungkin ada juga yang lebih, advance dari itu. Gue juga nggak tahu. Karena yang paling penting, Thohira Sidiki, wahai anak muda. Biasanya ini yang kayak gini-gini tuh, ini, puber intelektual. Nyela mulu gue kerja. Tapi benar, biasanya karena dia ngerasa lebih tahu gitu dari yang lain. Tapi gue mau ngasih tahu untuk lo yang merasa lebih tahu dari yang lain, bahwa dalam banyak kesempatan, yang penting tuh bukan tools-nya, tapi skill-nya. Lu lihat film dokumenter gue yang judulnya Menemukan Indonesia. Gue buat film dokumenter di iMovie. iMovie gratisan, yang ada di handphone, yang ada bawaan dari MacBook gitu. iMovie. Jadi seringkali bukan softwarenya, tapi skillnya ya. Next. Panca Morrison, Bang, bikin film komedi romansa musikal dong. Ngatur-ngatur aja lu. Terserah gue mau bikin film apa. Rizka Catur Kurniawan, Bang, kenapa bikin film? Karena gue pada intinya, dan sering sekali gue ceritakan, adalah seorang storyteller. Gue tuh suka bercerita dari dulu. Gue kerjanya tuh berdongeng. Di stand up gue berdongeng, bahkan cara gue bertutur di buku juga kayak orang berdongeng. Dan di kepala gue ada banyak cerita yang pengen keluar. Dan medium yang tepat adalah film. Ada yang komik, medium yang tepatnya, tapi untuk beberapa cerita yang ada di kepala gue, medium yang tepat adalah film. Dan karena gue adalah seorang storyteller, film adalah format storytelling, maka gue bikin film. Kirokuma, Bang, ada niat nggak gabung di project film yang jauh dari image lu sebagai seorang komedian? Entah jadi sutradara atau pemain, kan banyak tuh yang sukses di luar negeri, di luar komedi. Contoh Jordan Peele sebagai sutradara. Kirokuma, pertanyaan Anda menggambarkan bahwa Anda tidak tahu banyak tentang apa yang sudah saya lakukan dalam perfilman, tapi gue banyak bahkan main di film Indonesia. Karena lu ngomong sebagai pemain kan? Baik, sebagai pemain, betul.
yang nggak main komedi. Di Rudy Habibie nggak main komedi. Nggak ada adegan komedinya sama sekali bahkan si Peter Manumasa. Dan di film Ayat-Ayat Cinta 2 juga role gue emang komedik ya, untuk dipantulin sama role-nya Misbah Ari Untung. Tapi role-nya role dramatis gitu, dramatical role gitu. Di film yang drama juga. Malah gue cenderung lebih senang main film-film yang nggak komedi. Karena bisa mengeksplor hal-hal yang udah pernah, yang nggak pernah dieksplor ketika gue sebagai seorang pelawak gitu. Nah, kalau sebagai penulis film atau sutradara juga kepikiran, tapi saat ini semua cerita yang ada di kepala gue itu memang masih komedik gitu. Walaupun ada yang aspek dramanya gede gitu ya misalnya ya, tapi tetap komedik. Big_Marcel, peran apa yang bakalan lo tolak? Peran yang tidak menarik dan yang tidak masuk budgetnya. Next. V-Dart and Craft aja Ko Ernest ngap biar sugap filmnya kagak garing. Oh, film gua mah nggak garing. Film gua tuh nggak laku, yang jadi masalah. Film gua tuh lucu, tahu, lucu parah. Kalau lu nggak ngerasa itu lucu kan berarti selera ya, kayak stand up aja. Karena ada yang bilang, gua nggak ngerti kenapa orang ketawa nonton stand upnya Panji. Karena ada tuh. Dan itu hanya menggambarkan bahwa dia seleranya nggak pas gitu sama gue. Karena yang suka stand up gue juga banyak. Nah, sama di film. Ada juga yang suka sama film gue. Ada juga banyak bahkan yang nggak suka sama film gue. Nggak merasa itu lucu tepatnya. Tapi kalau gue sendiri, gue ngerasa film itu lucu banget. Menurut gue, Partikelir masih film terlucu yang pernah gue lihat. Beneran gue. Lebih lucu daripada Comic 8. Lebih lucu dari Insya Allah Sah. Lebih lucu dari Doa. Film-film gue semua tuh, gue terlibat di dalamnya. Tapi ini karena gue yang nulis, gue yang nanam komedinya, selera komedinya gue banget, menurut gue itu lucu banget. Kayak adegan munculnya Mas Yudi pertama kali yang pakai ilustrasi gerangan cinta, gue belum pernah ngelihat treatment seperti itu di film-film Indonesia, padahal gue suka banget treatment seperti itu. Itu kan sebenarnya kan kayak film Deadpool yang pakai lagu Air Supply, I'm All Out of Love. Iya nggak sih? I'm all out of love, I'm so lost with that. Pokoknya lagunya Air Supply lah, kan sama semua tuh. Tahu kan di film Deadpool kan, jadi kan lagunya salah, nabrak sama situasi yang salah gitu. Jadi jadinya komedik. Nah itu juga gue keluarin di Partikelir dan menurut gue tuh lucu banget gitu. Bahkan gue masih ngerasa salah satu adegan terlucu film Indonesia yang pernah gue lihat itu ya, adegan di dalam lift. Karena menurut gue itu real banget. Menurut gue komedi itu harusnya seperti itu. Komedi itu drama, tapi yang sesuai dengan yang seharusnya kejadian di dunia nyata. Karena drama kan kadang-kadang nggak mendekati kebenaran dunia nyata gitu. Jadi kalau garing, malah menurut gue film gue lebih lucu dari film Ernest dan Radit. Kan selera gue, masa kagak boleh. Tapi memang tidak selaku mereka, itu beda. Tapi gue juga nggak bisa ngajak Ernest terlibat karena Ernest, gue nggak tahu sampai kapan, tapi dia eksklusif di Starvision. Eksklusif tuh berarti nggak bisa kerja untuk produksi film di luar PH Starvision. Sama kayak Radit di Soraya Pictures. Artinya Radit nggak bisa kerja film di luar Soraya Pictures. Karena udah di-eksklusifin. Kalau gue nggak eksklusif, nggak pengen juga ketahan di satu PH gitu. Mas Rian 05, ide tergila apa yang ada di otak Panji Pragiwaksono yang ingin diwujudkan dalam film? Nggak mau gue ceritain lah, nanti spoiler. Fahmi Dimas, apa yang bakalan Bang Panji lakuin kalau film kedua Bang Panji bakal tayang tapi masih dalam keadaan pandemi? Apakah bakal ditunda, jual di comika.id atau masukkan ke YouTube? Fahmi_Dimas.r, keputusan itu tidak pernah ada di tangan gue. Tidak pernah di tangan sutradara manapun. Keputusan itu selalu di tangan produser yang ngemodalin filmnya. Seringkali sutradara nggak punya peluang untuk ngomongin itu karena produser ngeluarin miliaran. Produser yang punya hak untuk nentuin di mana dia mau rilis itu film supaya dia dapat untung minimalnya balik modal. Yuda Septianto, film ternyesal yang pernah ditonton dan diperankan. Diperankan nggak ada karena ketika gue udah ambil perannya berarti gue suka sama perannya.
yang pernah ditonton ternyesal apa? Gue nggak pernah. Kayaknya gue nggak pernah nyesel nonton film deh. Bahkan ya, film jelek kayak Independence Day 2 Resurrection. Gue suka banget Independence Day. Tuh, Captain Steven Hiller. Gue suka banget kan sama Independence Day. Jadi gue nonton Independence Day 2 walaupun gak ada Will Smith-nya. Tapi ada Jeff Goldblum. Sama Bill Pullman. Gue curiga nih film jelek. Pas gue tonton emang jelek, tapi gue gak nyesel. Tidak ada yang sia-sia selama pengalamannya menjadi pelajaran. Tuh. Revolution, bagaimana prospek karir seorang aktor di Indonesia? Kenapa dia nanya gini ya? Apa karena dipikir karena pandemi terus industri film gak gerak? Tapi aktor atau seniman peran itu akan selalu punya tempat di Indonesia. Entah itu di teater, entah itu di YouTube, entah itu di film, di bioskop, atau apapun itu. Tapi seniman peran ya, aktor, itu selalu punya ruang di Indonesia. Hiburan selalu punya ruang di Indonesia, termasuk dari pandemi seperti ini. Banyak yang bilang industri hiburan tuh paling terpukul. Mungkin, tapi kalau industri hiburannya udah tahu bagaimana cara beradaptasi di pandemi, dia akan bertemu dengan konsumen yang selama ini menunggu dia. Konsumen tuh selama ini nunggu para pelaku industri hiburan. Karena mereka minta dihibur, mereka nunggu dihibur. Yang dicari adalah pelaku industri hiburan yang bisa memformat karyanya, hiburannya sedemikian rupa, supaya walaupun di masa pandemi bisa menyampaikan karyanya ke depan masyarakat yang menanti hiburan. Oke, segini dulu. Nanti kita akan lanjutin di video selanjutnya. Ini adalah video kedua. Ada video yang pertama kemarin, cari aja kalau lo nontonnya baru yang di sini. Dan akan ada video-video ke depan yang belum kejawab, santai. Mungkin gue jawab di video selanjutnya, atau pertanyaan lo udah kejawab sama orang lain yang pertanyaan serupa, atau pertanyaan lo tidak cukup penting. Kita ketemu di video selanjutnya.